Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kita semua ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekitar tahun 75 sebelum Masehi, ada seorang bangsawan muda yang bernama Julius Caesar. Dia diculik oleh bajak laut Kilikia. Dan pada saat itu para perampok bajak laut ini, mereka menculik Julius ini dengan sebuah tebusan harus membayar 20 talenta baru akan dilepaskan. Tetapi ternyata jumlah tuntutan tersebut tidak membuat Julius Caesar ini menjadi kaget, tetapi justru dia hanya tertawa. Bahkan pada saat itu dia mendesak bajak laut itu supaya menaikkan harga tebusannya itu menjadi 2 kali lipat. Singkat cerita bahwa Julius Caesar ini pun akhirnya dia dilepaskan, dia dibebaskan karena dia sudah ditebus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa Julius Caesar ini melakukan hal tersebut? Karena dia tahu bahwa harga dirinya sebagai seorang bangsawan itu jauh lebih tinggi dari 20 talenta. Di sini kita bisa melihat bahwa Julius Caesar, dia mengukur nilai dirinya itu dengan uang, dengan jabatan, dan dengan kekayaan. Terkadang kita juga mengukur nilai diri kita dengan barang-barang yang kita miliki. Kita mengukur nilai diri kita dengan barang-barang yang kita pakai. Tetapi sesungguhnya nilai kita itu tidak ditentukan oleh apa yang kita pakai. Barang-barang bermerek apa yang kita pakai, yang kita miliki. Tetapi kita bersyukur bahwa Allah tidak pernah menilai atau mengukur diri kita yang berdosa ini dengan barang-barang yang kita pakai atau dengan uang, bahkan dengan perak dan emas. Tetapi saat Allah tahu bahwa manusia sudah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, Allah rela menjadi manusia dan menebus, bahkan membayar tuntutan kekudusannya lewat kematiannya di atas kayu salib. Mari bersama-sama kita melihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat yang ke-19 berkata demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka sebagai keturunan Adam kita pun disebut sebagai orang-orang yang berdosa. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, cinta Allah kepada setiap kita, maka Dia tidak mau membiarkan kita binasa. Firman Tuhan mencatat bahwa Dia menebus setiap kehidupan kita. Bahkan tebusan kepada kita itu bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darahnya yang mahal. Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus menebus setiap kita bukan dengan sesuatu yang kita banggakan, bukan dengan sesuatu yang bisa rusak yang dimiliki oleh manusia. Tetapi firman Tuhan katakan, Dia menebus saya dan saudara dengan darahnya sendiri yang tak bercacat dan tak bernoda. Inilah bukti dan kasih Tuhan buat setiap kehidupan kita. Bahkan di dalam Roma pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-8 berkata bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kalau kita mengasihi seseorang biasanya karena orang tersebut sudah mengasihi kita terlebih dahulu, atau karena sesuatu yang berbeda, bahkan menarik dari orang tersebut. Dan inilah kasih yang diberikan oleh manusia, yaitu kasih yang bersyarat. Tetapi sangat berbeda dengan kasih daripada Allah kepada umat manusia. Dari apa yang sudah kita baca tadi dikatakan bahwa Allah mengasihi kita bukan berdasarkan dengan apa yang telah kita perbuat. Allah mengasihi kita bukan karena kita saleh, bukan karena kita sudah mengasihi
orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi Dia mengasihi saya dan saudara ketika kita masih berdosa. Inilah kasih tanpa syarat yang dimiliki Allah yang diberikan kepada saya dan saudara. Bahkan sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia ada, Tuhan pun sudah merancangkan keselamatan untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak memenuhi syarat atau tidak berkualifikasi untuk alami kasih Allah, untuk alami pertolongan Tuhan. Tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan, oleh darah Yesus yang mahal, kita semua boleh terima keselamatan, terima pengampunan, terima penebusan dalam Yesus Kristus. Ingat, hidup kita tidak akan bernilai, hidup kita tidak akan berarti jika Dia, Yesus, tidak menebus diri kita, menebus saya dan saudara dengan darah-Nya yang mahal. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk pengorbanan-Mu yang besar yang telah Engkau kerjakan bagi kami di atas kayu salib. Oleh karena itu Tuhan, kami mau tetap terus percaya kepada Engkau. Kami mau menghargai kasih karunia yang sudah Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Engkau tidak menebus kami dengan perak atau dengan emas atau dengan sesuatu yang kami banggakan. Tetapi kami sungguh bersyukur Engkau menebus setiap pribadi-pribadi kami dengan darah-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan yang terbesar yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami, sehingga kami boleh menerima keselamatan, sehingga kami juga boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan pulihkan bangsa kami Tuhan. Bahkan setiap rencana-rencana atau proyek-proyek yang dikerjakan oleh bangsa kami, pembangunan-pembangunan yang dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin kami, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong. Jauhkan kami dari segala teroris-teroris yang ada Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari hal-hal yang menakutkan. Tetapi biarlah bangsa kami ini boleh tetap terus tertuju hanya kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Bapak Ibu Gembala, seluruh sidang jemaat, setiap staf gembala yang ada, bahkan seluruh pelayan-pelayan yang ada, semuanya diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Bahkan semuanya boleh mengalami Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Mereka boleh mengalami kuasa Tuhan yang besar terjadi bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sakit Tuhan memberikan pemulihan yang sempurna daripada Engkau. Ini menjadi doa kami. Kami mau berjalan hari ini bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.